Kesempurnaan yang dimaksud di agama itu adalah yang bisa mengantarkanmu wa inna ilaihi raji'un. Dan satu-satunya cara untuk kamu wa inna ilaihi raji'un adalah bersama Rasulullah. Karena beliau satu-satunya yang tahu jalannya untuk ke Allah. Jalannya yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bro? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat alhamdulillah. Sehat bro. Aku ini kemarin bro lagi lihat YouTube kok lagi rame ini loh. Yang nendang sesajen, tahu nggak yang di Semeru? Oh iya. Sing kemarin viral ya. Viral. Kira-kira tanggapan Bro Hardi gimana nih bro? Kok sempet kayak modelnya kepercayaan orang-orang lokal naruh sesajen kayak gitu kok bertentangan dengan agama tertentu gitu loh, dengan agama Islam lah kita dengan agama Islam, kenapa itu kok bersikap seperti itu kan? Ya kalau aku lihat sih ya tidak seharusnya lah orang itu melakukan hal seperti itu, kan nggak seharusnya, nggak boleh lah sebetulnya. Kita kan nggak tahu juga maksudnya sesajen itu untuk apa. Terus aku juga sempat lihat waktu itu dia sempat bilang, oh ini yang bikin Allah murka, menurunkan azabnya, terus dia buang, sempat dia tendang, sehingga jadi polemik di mana-mana, sehingga jadi pro kontra di mana-mana. Sampai aku juga sempat lihat itu banyak yang bereaksi ya, dari agama Hindu ada yang bereaksi, dari agama Islam sendiri pun banyak yang bereaksi, dan semua itu sangat apa ya, maksudnya mengecam lah perbuatan itu kan, karena itu nggak etis. Lagian jadi perpecahan. Iya, perpecahan kita sendiri di bangsa kita sendiri jadinya. Dan lucunya itu kalau di Quran sendiri kan udah jelas ya kan, di surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, urusan agamamu, dan untukku urusan agamaku. Kalau mereka mau melakukan seperti itu ya memang itu kepercayaan mereka, ya gak masalah gitu. Toh gak merugikan siapa-siapa. Terus kita klaim bahwa Allah hidup murka gara-gara ini. Loh kan kamu bukan Allah. Ya maksudnya kayak yakin. Iya, Allah itu adil gitu. Misalkan orang yang naruh sesajen tuh, ini misalkan ya, terus Allah murka. Ya kan masuk yang nggak salah ikut kena murkanya Allah. Ya kan, Allah itu adil. Kepercayaan kayak gitu kan sebelum Islam datang, sebelum agama-agama lain datang ke Nusantara kan tradisi kayak seperti itu kan, sesajen atau menaruh buat bersyukur untuk melalui cara mereka yang dengan cara yang turun temurun lah ya, budaya lah itu kan budaya gitu kan, maksudnya gimana apakah itu bertentangan atau gimana memang? Ya kalau kita kembalikan lagi, selama mereka itu, karena aku muslim ya, jadi kalau aku tanggepin sih harusnya yo bukan ranahku ya. Cuma kalau ada orang Islam melakukan itu ya sebaiknya jangan, kalau niatnya kurang pas. Tapi kalau dia bukan orang muslim ya gak masalah gitu, karena kepercayaan mereka seperti itu. Dan orang yang nendang-nendang sesaji itu aku juga sangat, ya Allah, kecewa gitu. Kalau emang dia mau melakukan itu kok ke sesaji aja gitu. Kenapa kok dia nggak menghancurkan gereja, pura, tempat-tempat ibadah agama yang bukan Islam, kan sama aja dong. Iya, soalnya kan di situ dia bilang kan bahwa dulu kalau Nabi Ibrahim itu juga pernah menghancurkan berhala gitu kan, waktu di zamannya nabi-nabi dulu pernah menghancurkan berhala. Tapi kan kalau aku lihat sejarahnya kan yang Nabi juga kan nggak pernah kayak gitu kan. Rasulullah itu membersihkan Ka'bah, di sekitaran Ka'bah dari berhala. Karena pada waktu itu Islam sudah menang di sana dan Islam menguasai kota Mekah, khususnya di Baitullah, Masjidil Haram, sehingga harus dibersihkan. Tapi Rasulullah nggak pernah melarang orang untuk misalkan nyembah berhala. Rasulullah cuma menyontohkan, iki lo ada keyakinan yang benar. Aku datang membawa Islam, bukan membawa Islam, sudah meneruskan risalah.
Terus dikasihlah syariat sama Allah, sama Rasulullah, diajarkanlah syariat sehingga yo ojo nyembah itu lagi karena itu bukan Allah, karena itu syirik. Nah kalau sesaji kan kita nggak tahu Iya, maksudnya. Emang maksudnya ada itu, orang menyembah sesaji? Nggak iya, ada maksudnya loh. kan jadi kita nggak tahu itu memang Nggak iya. buat berhala atau gimana kan Atau kita itu nggak. wujud rasa Nah, syukur, seperti itu. terus rasa bersalah atau Nah, apa kita nggak tahu. atau wujud syukur kayak kalau kita lihat di zamannya Nabi Adam dulu kan ceritanya kan Qabil sama Ya, Habil ya, itu ya. kan disuruh menaruh persembahan ya. Apa kayak gitu sebenarnya sesajen itu apa sebenarnya seperti itu. Cuma Ya mungkin orang-orang itu lahir nah, dari situ ya. nah, Itu awal mulanya mungkin ada kebudayaan sesajen terus menumbalkan sesuatu. Itu dari cerita Habil sama Qabil, ya, anaknya Nabi Adam. Dan waktu itu Allah yang nyuruh loh. ya. Jadi ya kalau kita mau menyalahkan itu bukan ranah kita. Kita juga sama-sama bukan Allah ya. Iya, soalnya kalau di tradisi Jawa kan kita udah modelnya kayak udah turun temurun bahwa kita diberi kesadaran itu bahwa setiap tempat itu ada yang Menjaga yang kayak gitu-gitu ya. atau, itu kan kalau aku lihat di Islam juga kan seperti itu juga kan Ya ada sama, malaikat sama. kan Ya maksudnya sama. Terus kita kasih persembahan kan kayak ya, gitu, wujud terima kasih kita. Ya karena kita nggak tahu mau ngasih apa, sehingga yang menurut kita ini, oh ini kira-kira kalau aku ngasih ini semoga aku bisa membagi rasa syukurku, rasa senengku. Wis tak taruh situ, untuk siapapun yang mau makan itu terserah. Sama aja sedekah toh. iya. Ya dulu malah cerita-cerita Jawa zaman dulu, karena aku juga orang Jawa, pasti aku pernah dengar lah mitos-mitos seperti itu. Tumbal nggak hanya sesajen, manusia ditumbalkan kan kayak gitu, hewan-hewan ditumbalkan. Terus datanglah Wali Songo, khususnya Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau itu meluruskan dalam arti, lek biasanya kamu larung di laut, misalnya motong kerbau, terus kamu larung di laut, yo kurang manfaat kan kita nggak tahu, misalkan sekitar kita ini juga banyak orang yang kekurangan, terus kamu larung kerbau itu kamu di laut, ada yang bilang alasannya ya biar ikan-ikan ikut makan. Emang kalau kamu nggak motongin kerbau, ikannya nggak makan? Kan enggak Ya, loh. kan Allah kan udah menjamin rezeki Lah setiap iya, makhluknya. Allah itu udah menjamin rizki setiap makhluknya. Jadi nggak mungkin ada satu yang luput. Lali deh, gak tak keimangan. Nggak mungkin Allah kayak gitu lah ya. Ya terus diluruskan lah sama Kanjeng Sunan Kalijaga, wis ayo selamatan ae. Syukuran, genduren, kan kayak gitu-gitu. Akhirnya ya sing budaya nasi tumpeng, nasi kuning, dan itu pun dimakan untuk masyarakat sekitar semua. Ayo makan bareng gitu. Di masyarakat di Jawa Timur, Jawa Tengah, khususnya Jawa Timur kan masih banyak kan orang Islam yang masih mengadakan acara selamatan, tahlilan dengan acara sangat kental. Mirip-mirip kayak budaya Hindu. Jawa dulu ya. Iya, sangat kental dan nggak apa-apa loh. Dan bukan berarti kadang kalau ada yang Islam radikal ya, bukan ya mungkin yang terlalu lurus ya, karena kita kan agak bengkok-bengkok ya. Mereka bilang barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka adalah bagian dari kaum tersebut. Loh, menyerupai itu berarti kamu melaksanakan ritual yang sama dengan mereka dengan niat yang sama. Nah sekarang kamu mau syukuran, menunjukkan rasa syukur dengan berbagi. Loh Islam pun mengajarkan itu kok. Itu kan katanya kan kalau di yang kejadian kemarin itu kan katanya syirik. Nah itu maksudnya syirik itu gimana? Syirik itu letaknya di hati. Gak ada yang tahu orang ini syirik, orang ini kafir, orang ini muslim. Kan gak ada yang tahu. Ya kalau kita langsung menjudge, kan bukan di bendanya kan kita. Bukan. Bahkan kalau aku boleh bilang, Islam itu kata sifat. Islam itu kata sifat, selamat, menyelamatkan, salam kan gitu. Itu kata sifat. Memang ada rukun Islam, ada rukun iman. Orang Islam terus bersyahadat, tapi bersyahadat pun nggak harus semua kayak mengucap dengan mulut, kan nggak kayak gitu juga. Kalau orang bisu nggak bisa mengucap dengan mulut, akhirnya dia dengan hati nggak masalah. Dan nggak harus orang Islam itu koar-koar, maksudnya aku ini Islam loh, kan nggak kayak gitu.
Islam itu letaknya di Itu hati. lebih mengutamakan identitas ya seperti itu. Jangan kamu tampilkan identitasmu sebagai seorang muslim, tapi biarkan orang lain ini melihatmu sebagai individu yang baik karena Islam. Bukan terus kamu pakai baju kuku, terus kamu pakai gamis. Ya kalau ini kebetulan pakai baju kuku karena habis sholat ya gak apa-apa lah ya. Jadi ya jangan jadikan identitas lah. Jadi sebenarnya kalau kepercayaan orang Jawa sama Islam itu sebenarnya gimana sih? Apa bertentangan atau gimana sih? Maksudnya apa ada kesamaan? Karena kalau dilihat dari ajaran Islam Sunan Kalijogo itu kan kayak nggak bertentangan toh Mas. Ya sangat nggak bertentangan, kalau menurutku sih sangat nggak bertentangan, karena aku pernah baca-baca, terus pernah ya sedikit riset lah tentang agama asli di tanah Nusantara. Ada yang bilang sebutannya itu Kapitayan. Kapitayan itu agama tauhid, monoteisme pertama Kapitayan. Monoteisme itu berarti ajaran yang mengesahkan satu Tuhan. Jadi tauhid, sangat tauhid. Dan Islam pun sama tuh. Dan kita pun jangan berpikir bahwa yang membawa Islam ke bumi itu Rasulullah. Enggak dong. Emang Rasulullah sebelum dapat wahyu Al-Alaq 1-5 Iqra itu beliau enggak Islam. Iya kan Kanjeng Nabi makanya masuk Islam umur 40 loh. 40 ya dapat. Nah, terus umur 1-40 kafir. Nah, iya. Ya lucu dong. Rasulullah kok kafir. Sebenarnya berarti kan gimana Mas? Lah iya. Makanya itu Allah di surat Al-Maidah ayat 3, surat yang paling terakhir turunnya itu Allah bersabda, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Berarti kalau disempurnakan agamanya, sebelumnya sudah ada agama kan gitu. Iya, agama. Itu yang jadi pertanyaan itu sebelum ya itu yang disempurnakan ini apa? Ya dari dulu Islam. Dari pertama kali Allah menciptakan apapun dari tidak ada sehingga jadi ada. Pada saat penciptaan pertama itu Islam udah berjalan. Kun fayakun Islam, langsung Islam. Islam itu proses. Langsung terjadinya proses semuanya. Berarti itu lebih ke sistem berarti ya, sistem nilai yang Allah ciptakan agar tercapai innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau aku dari perspektif Allah ya kalian tuh dari aku, ya kembali ke aku. Dikasih jalan yang namanya Islam. Islam, dinullah tadi itu. Kenapa kok disebut Islam? Karena cuma kamu melalui jalan itu kamu bisa selamat kan. Tapi kan Islam diperkenalkan kan mulai zamannya Nabi Muhammad ya. Maksudnya jadi Islam pada saat Islam itu pada saat Nabi Muhammad turun, Nabi Muhammad dapat wahyu, beliau mengenalkan Islam. Maksudnya itu bukan berarti yang sebelumnya enggak Islam, bukan berarti terus Nabi Isa itu Nasrani. Dari kakek buyut kita dulu, Nabi Adam alaihissalam udah Islam. Tapi Islam itu bertumbuh, Islam itu proses gitu ya. Ya, sama seperti tumbuhan. Berawal dari benih, dari biji, akhirnya menetas sampai menjadi pohon. Itu kan prosesnya, ada prosesnya. Enggak langsung tiba-tiba Allah menciptakan pohon bleng gitu ya, enggak dong. Ya mungkin pada saat zaman Nabi Adam waktu itu masih benih. Diteruskan dengan Nabi Nuh, sudah tunas. Diteruskan lagi dengan Nabi Ibrahim. Islam itu seperti itu. Pondasinya semua tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tauhidnya. Jadi mungkin zamannya Nabi Adam mungkin ya nggak disebut Islam, mungkin apa nah Islam, iya benar. Atau ajaran apalah. Tapi itu maknanya sama. Maksudnya sama. Tujuannya ke situ. Ya. Untuk jalan kembali ke Allah gitu ya. Kenapa sih kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diwujudkan sebagai manusia di muka bumi? Karena itu sudah pamungkasnya Allah. Sudah, kalian
Wis daripada kalian bingung cari-cari untuk kembali ke Allah, ini tak kasih contoh terbaik, contoh beliau, contoh kekasihku Muhammad, dan kalian akan mudah untuk kembali kepadaku. Itu mungkin salah satu alasan Allah untuk mewujudkan, melahirkan Rasulullah SAW. Dan kalau terus katanya dulu di Jawa, kita kembali ke topik tadi yang di Jawa, kok sampai pernah tersesat untuk menumbalkan makhluk seperti manusia, hewan, terus ditumbalkan ke tempat-tempat yang dianggap sakral, dianggap keramat. Itu kan distorsi. Itu kan distorsi. Setiap peradaban tuh pasti ada distorsinya lah. Dari zaman Nabi Adam sampai ke kita aja, dari fisik aja sudah terdistorsi kan. Nggak usah di Jawa juga, di seluruh dunia. Seluruh dunia pasti ada seperti itu. Jadi nggak perlu kita, makanya kita harus tahu awal mulanya. Jangan didebatkan tengah-tengahnya sama ujungnya, ya nggak bisa. Ya awal mulanya. Kalau emang kita udah tahu awal mulanya, ada yang tengah-tengahnya ini melenceng dari jalan awal, ya kita kembalikan. Tapi kalau di ajaran Jawa itu kan orang-orang dulu udah pernah mengenal kayak malaikat yang dinamakan, mereka mungkin menamakan Sang Hyang atau dewa. Ya, itu memang kemajuan peradaban, kemajuan batin rohani, kemajuan intelektual orang Jawa. Itu sudah sampai tahap yang luar biasa. Pencarian mereka itu sungguh luar biasa, sehingga mereka pada waktu itu sudah kenal dengan Allah, tapi dengan sebutan yang berbeda. Mereka kenal, mereka tahu ada malaikat, mereka tahu caranya dengan tugasnya dengan tugasnya masing-masing itu mereka tahu. Terus tapi kan ada beberapa hal yang mereka nggak tahu. Allah punya nama, Allah punya Asmaul Husna. Itu kan harus Islam yang ngasih tahu. Harus Allah sendiri yang ngasih tahu. Dengan pencarian mereka, ya alhamdulillah orang Jawa ini sungguh luar biasa pencapaiannya untuk kembali ke Tuhan itu sungguh luar biasa. Mencari jalan ya, tapi ingat, itu belum sempurna. Makanya Rasulullah turun untuk menyempurnakan. Rasulullah menyempurnakan risalah, yang menyempurnakan akhlak. Iya, aku sempat pernah baca di Al-Quran itu di ayat Al-Maidah ayat 3 ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kujukan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Nah iya. Jadi bukan berarti yang sebelumnya itu enggak Islam, enggak. Mereka berproses itu tadi. Mereka berproses sampai jadilah buah yang namanya Islam tadi. Jadi kepercayaan Jawa itu dulu orang-orang yang berproses itu tadi ya? Ya enggak salah. Kepercayaan mereka untuk mencari Allah itu dengan cara mereka ya? Iya, tapi kan mereka belum ada yang sampai. Maksudnya belum ada yang sampai itu gimana? Karena ini menurut perspektif Islam ya, karena satu-satunya yang pernah sampai kembali ke Allah cuman Rasulullah. Pada saat apa? Pada saat beliau Isra Mi'raj. Berarti kayak nabi-nabi sebelumnya itu belum? Ya belum sampai. Karena di Islam sendiri hanya Rasulullah SAW, Muhammad, hanya beliau satu-satunya makhluk ciptaan yang pernah bertemu langsung dengan penciptanya. Bahkan para malaikat pun belum pernah. Mungkin dari zatnya, face to face belum pernah. Maksudnya melihat wujud aslinya Allah belum pernah. Kecuali Rasulullah. Dan leluhur kita dulu orang-orang Jawa juga mencari itu kan dengan berbagai cara. Enggak ngomongin Jawa juga ya. Pokoknya di Nusantara ini. Yang Nusantara. Bukan berarti Jawa ya. Pokoknya Nusantara dulu, leluhur kita dari Nusantara dulu, dari kerajaan manapun, pokoknya yang pernah ada di Nusantara. Mereka dengan peradabannya yang maju, ada yang mencari melalui jalan teknologi, karena mereka percaya bahwa kalau mereka bisa tinggi, bisa terbang tinggi,
melintasi langit, melintasi galaksi, melintasi jagat, mereka bisa bertemu dengan Allah, dengan penciptanya. Ada lagi yang memakai cara batin dengan tubuh halus mereka. Itu pun ya gak salah juga, itu proses kok. Jadi kalau sekarang banyak pertentangan karena orang-orang sekarang, orang yang Islam, kenapa sih kok sekarang sepertinya kok dibenturkan dengan Jawa, dengan Agama budaya, lokal ya, dengan agama lokal, apapun itulah. Tapi karena kita di Jawa, kita bahas yang Jawa. Kenapa sih kok selalu dibenturkan? Yaitu mungkin ada kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu. Cuman maksudku gini, kita orang Muslim juga banyak yang belum dewasa. Untuk spiritual kita, untuk keislaman kita pun kita belum dewasa. Sehingga banyak orang masih menganggap bahwa Islam itu sama dengan Arab. Ya, itu kan yang mulai kalau dari kecil kan kita diajarkan seperti itu kan. Ya. Doktrin-doktrin, dogma-dogma seperti itu sudah tertanam dari kita, dari kurikulum pendidikan manapun, mau di TPQ, mau di sekolah, semua seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau kamu udah dewasa, kamu udah beranjak dewasa, kamu cari. Bener gak sih dulu aku dikasih ilmu seperti ini, emang penjelasannya bener seperti ini atau enggak? Ada yang bilang kalau semua nabi itu ya dari Arab berarti kan. Itu nggak pernah tahu. Lah ya makanya lucu kan. Karena hanya karena Rasulullah di Arab. Al-Quran diturunkan di Arab, Islam dari Arab. Dan itu semua benar. Nggak ada yang bisa membuktikan bahwa Islam nggak dari Arab, nggak ada. Ya. Tapi jangan lupa, nggak semua nabi pun di Arab. Apalagi khususnya di kota Mekah kan gitu. Ya kita ingat lagi ceritanya Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dulu pada waktu masih anaknya kecil, Nabiullah Ismail alaihissalam, beliau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Nabi Ismail dengan ibu Siti Hajar di satu tempat padang pasir yang nggak ada apa-apanya. Terus kisah mukjizatnya Nabi Ismail adalah dia menghentakkan kakinya, pada waktu itu dia masih bayi. Dia menghentakkan kakinya ke pasir, itu keluarlah sumber air Zam-Zam. Sehingga dari situ jadilah oase, timbullah peradaban-peradaban di situ sehingga menjadikan itu kota Mekah. Jadi itu pertama kali Nabi Ibrahim membuat kota di Nabi Ismail sama Ibu Siti Hajar. Ditinggal dulu ya. Ditinggal entah berapa tahun ditinggal. Ya, aku juga penasaran sih sebenarnya. Kan Nabi Ibrahim ini kan yang melahirkan bapak para nabi dan melahirkan bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Nah, kalau sebelumnya itu beliau yang melahirkan bangsa Arab dan Yahudi, berarti beliau ini orang mana? Kan aku pernah punya pertanyaan itu sampai sekarang itu terjawab. Ya berarti dia itu ya bukan orang Arab, ya bukan orang Bani Israel. Bukan Yahudi dan dia bukan orang Arab. Bukan Yahudi agama ya, tapi bukan orang dari suku Bani Israel, juga bukan dari suku Quraisy. Kalau Nabi Ismail kan yang melahirkan bangsa-bangsa Arab ya. Ya. Kalau Nabi Ishak bangsa Israel. Bani Israel. Karena Israel itu nama kecilnya Nabi Ishak. Nah itu kan itu kan dulu aku nyari kok. Tapi sebenarnya Nabi Ibrahim ini orang mana, kan dia yang melahirkan orang. Ya kan kita lihat dari cerita-cerita tentang sejarah Nabi Ibrahim yang diceritakan di mana-mana bahwa beliau itu hidup di satu kerajaan, Kerajaan Namrud, yang dengan banyak berhala. Mereka menyembah berhala. Terus hidupnya pada waktu kecil itu Nabi Ibrahim sempat diasingkan di hutan, di gua. Terus bapaknya ini seorang pembuat patung. Dan dari situ kita lihat dulu, kita bisa cari lokasi geografisnya. Kalau di Arab, ya kurasa ya enggak lah ya, karena bangsa Arab pun yang melahirkan Nabi Ibrahim. Berarti bukan orang Arab dan bukan orang Israel.
Terus kita lihat lagi pada waktu cerita beliau mencari Tuhan. Ya. Beliau melihat matahari dan bulan tiap hari. Pencarian ya. Pencarian. Mencari sendiri nggak dituntut dengan Nggak. kayak kita sekarang kan dituntut dengan Guru-guru. istilahnya manual booknya kita Oh untuk ya ya ya. gitu. Ini caranya. Berarti kalau Nabi Ibrahim itu dulu pencarian sendiri ya. Pencarian sendiri dari hidayah rahmat yang diturunkan oleh Allah ke dalam hatinya. Berarti mirip kayak orang-orang Jawa dong. Ya, sama. Pencarian sendiri tuh. Sama, sangat sama. Tapi aku nggak berani ngeklaim bahwa Nabi Ibrahim orang Jawa. Kemungkinan bisa jadi orang Jawa. Maksudnya orang Nusantara ya. Aku nggak ngeklaim sukunya, tapi bisa jadi Nabi Ibrahim itu orang Nusantara, bisa jadi enggak. Soalnya kan kalau dari segi ibadah tapi kan banyak kemiripan. Waktu zaman Nabi Ibrahim kan kita juga nggak tahu ibadahnya seperti apa. Bahkan waktu itu turun syariat. Nah, salah satu tugasnya Rasulullah itu adalah menyampaikan syariat. Jadi biar mungkin istilahnya diseragamkan. Gini loh, kalau kamu mau mi'raj, kalau kamu mau terhubung dengan Allah, dengan cara apa? Sholat. Itu semua sudah ada. Kamu mau, kalau istilah orang Jawa semedi gitu kan. Semedi kita ya dengan puasa itu kan kita semedi kan. Menahan diri dari hawa nafsu duniawi untuk waktu tertentu. Terus untuk berbagi ya zakat. Kalau untuk menunaikan panggilan Allah ya kamu naik haji ke Baitullah. Iya kan Nabi Muhammad sendiri kan kalau di ceritanya kan nggak pernah membuat agama sendiri kan. Beliau hanya meneruskan ajaran-ajaran yang terdahulu, ajaran Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah pernah bersabda, aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak ini yang dimaksud apa? Kalau apa sama kayak di Jawa itu budin? Iya sama. Menyempurnakan akhlak dan meneruskan risalah dari bapakku. Yang dimaksud bapak ini Nabi Ibrahim. Soalnya bapak para nabi ya. Ya bapak para nabi. Beliau menyebut Nabi Ibrahim ya bapaknya, soalnya kan bapak ya. Dari seluruh para nabi ya. Sama. Jadi kan Nabi ini cuma memberi tambahan syariat aja ya waktu itu. Iya, menyempurnakan tuh berarti sudah ada pondasinya. Berarti kayak ritual-ritual Kanjeng Nabi kayak haji, terus tawaf, terus itu berarti kan ajaran-ajaran dari Rasulullah pure untuk yang dibawa langsung, yang diwahyukan langsung pada Rasulullah itu sholat. Selain itu cuma meneruskan dari yang pernah ada. Soalnya sholat itu kan dari waktu waktu Isra Mi'raj perintah langsung. Diajarin lagi sama. Ya sama malaikat Jibril kan masih terus diajarin. Sehingga terciptalah gerakan sholat seperti yang kita sekarang ini. Kalau puasa terus naik haji itu sudah ada dari zaman dulu. Iya, sudah melakukan itu. Beliau ini nggak pernah merubah ajaran-ajaran orang. Nggak ada. Rasulullah cuma menutup itu dalam arti misalkan ini ada gelas atau botol yang belum ada tutupnya, Rasulullah memberi itu tutup. Kalau Allah bilang itu menyempurnakan ya. Dan Rasulullah nggak pernah merubah apapun selama itu baik. Ya. Selama itu baik. Ya kan tradisi-tradisi yang dilakukan di Nabi itu semua kan tradisi yang dilakukan Nabi Ibrahim atau mungkin juga melakukan itu. Iya. Dari seperti khitan. Kan itu kan ajaran turun temurun. Iya, seperti contohnya khitan itu. Khitan itu kan dari Nabi Ibrahim. Terus menyembelih ya Idul Kurban itu juga dari Nabi Ibrahim. Tapi Rasulullah juga melaksanakannya dan mewajibkannya kan gitu. Iya. Jadi bukan dari Rasulullah sendiri, enggak. Memang sudah ada dari dulu. Intinya kalau aku dari pandangan sendiri mungkin orang-orang dulu ini sudah ada jalannya tapi masih pencarian dengan cara sendiri kayak Nabi Ibrahim, Nabi Adam, mungkin dari dahulu itu masih innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya mungkin. Ya, istilahnya Allah pun kalau menurutku ya
Kita lihat dulu dari agama, pengertian agama. Agama Ini itu agama ini berarti kita kan harus balik ke Nabi Adam dulu berarti kalau sebelum itu malah. sebelum itu. Sebelum itu. Agama itu kalau menurutku definisinya adalah jalan. Jalan dan sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku, yang diciptakan oleh Allah dari mulai alfa sampai omega, dari mulai A sampai Z. Allah sudah menciptakan itu semua dengan berbagai prosesnya. Itu yang disebut agama. Terus kok di dunia ini banyak sekali agama? Nah itu yang sekarang jadi polemik, jadi pertengkaran di mana-mana. Salah satu penyebab boleh jadi mereka, karena aku orang Islam ya, karena aku orang Muslim ya, karena itu pilihanku ya, berarti aku ya menurutku yang paling sempurna Islam. Terus bisa jadi yang Nasrani, mungkin yang Yahudi, yang agama Samawi, yang agama Majusi, mereka juga benar, tapi kan kurang sempurna. Terus di Nusantara sendiri, di Indonesia sendiri saat ini diakui 6 agama. Belum lagi agama-agama lokal banyak. Agama lokal banyak. Ada yang aku pernah baca itu agama Jawa, agama Sunda. Ya, agama Sunda, Kejawen. Atau lagi di Kalimantan, Sulawesi ada kepercayaan apa lagi. Nah itu apakah salah satu yang dimaksud belum sempurna itu yang seperti itu? Iya. Maksudnya pencarian ini kesempurnaan yang dimaksud di agama itu adalah yang bisa mengantarkanmu wa inna ilaihi raji'un. Dan satu-satunya cara untuk kamu wa inna ilaihi raji'un adalah bersama Rasulullah. Karena beliau satu-satunya yang tahu jalannya untuk ke Allah. Jalannya yang sempurna yang ya kan langsung berhadapan-hadapan dengan Allah. Berarti kan beliau tahu jalannya. Jalannya tahu ya. Terus kalau kamu mau ngikut yang si A atau ngikut si B, terserah lah, dia mau terserah yang mana, kita nggak sebut kepercayaannya dengan spesifik lah. Terus yang mengantarkan kamu siapa? Misalkan kita mau ikut Nabi Ibrahim, nggak apa-apa kamu ikut Nabi Ibrahim, tapi nggak ada jaminan kamu bisa sampai Allah. Kecuali kamu itu umatnya Nabi Ibrahim, gak masalah, karena kamu hidup di zaman yang sama dengan Nabiullah Ibrahim. Tapi kan sudah datang pamungkasnya Allah, sudah datang yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa mengantarkan semua makhluk untuk wa inna ilaihi raji'un. Jadi gak mungkin ada. Tapi definisi sempurna ini bukan mereka itu sesat, bukan mereka ini kafir kan banyak agama kan sekarang ini kan banyak sekali. Kalau kita agama ini, kepercayaan ini itu syirik, kafir atau apa sebutannya lah, di luar Islam itu kafir kan. Orang agama Islam sekarang kan banyak sekali, mudah sekali untuk mengatakan bahwa di luar itu kafir, itu sesat ya. Jadi kafir itu kan dulu sejarahnya dari kata-kata menutup kan, menutup. Kalau kamu sudah kayak para petani kan dulu, sejarahnya ada yang bilang itu sejarah dari para petani, karena pada saat mereka mau panen mereka mengcover kafir, sehingga pada saat zaman Rasulullah orang-orang yang menutup dari kebenaran disebut kafir. Itu menutup diri dari kebenaran. Sekarang manusia sekarang ini mempunyai kebenarannya masing-masing. Terus masa ya kita tega sih mau nyebut teman kita yang bukan orang Islam kafir, masa kayak gitu? Sebutan kafir ini sifatnya universal dong ya? Sangat-sangat universal. Kalau orang Muslim sekarang sendiri, menyempit. Nah, kalau orang Muslim Islam sendiri mereka menutupi kebenaran dari Allah, mereka menolak kebenaran. Ya mereka kafir. Tapi nggak semua, nggak sampai selamanya yang namanya manusia itu kafir, enggak. Pada saat dia melakukan kebaikan dia nggak kafir. Itu kan yang bikin gemes itu, bro. Iya. Sekarang orang agama Islam sekarang kan mudah sekali untuk mengkafirkan. Terus banyak yang beralasan. Ya, kafir itu konotasinya bagus loh. Kamu jangan menurut perspektifmu. Kalau ada orang lain yang dibilang kafir itu nggak suka, kenapa kok kamu panggil dia kafir? Pak Rasulullah bersabda, panggillah orang lain dengan panggilan yang dia sukai. Bahkan dulu
Kanjeng Nabi kalau aku pernah baca itu kan pernah menyuapin orang Yahudi. Iya. Setelah itu kan beliau juga nggak menganggap Terus Rasulullah dia kafir, kafir gitu. nih lo makan kan Iya, nggak kayak nggak gitu. Nah, kan ini kan yang jadi sekarang kan akhirnya sampai kejadian yang kemarin itu toh yang di Semeru kayak itu kan mereka Banyak menganggap banyak yang bilang kenapa sih sekarang kok kita harus keras kayak gitu kan. Rasulullah itu keras terhadap dirinya sendiri dan lemah lembut kepada orang lain. Tapi sekarang terbalik. Islam yang sekarang banyak yang membuat citranya menjadi keras, menjadi Allahu Akbar itu seakan-akan untuk mukulin orang. Allahu Akbar itu seakan-akan untuk berjihad, yang maksudnya berjihad itu bentrok. Kamu kalau emang Allahu Akbar untuk bentrok ya kamu sholat bareng gitu. Karena sholat dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, kok kamu nggak baca orang kan gitu. Harusnya seperti itu kalau kamu emang mau keras ya. Tapi makanya jangan melihat sesuatu itu dari satu sisi. Jangan melihat sesuatu itu dari sudut yang sempit. Pakai matamu, pakai hatimu, pakai pikiranmu untuk melihat keseluruhan. Juga radikal, kita masuk kayak radikal keras itu kan untuk diri kita sendiri. Iya. Maksudnya. Kamu tuh radikal untuk dirimu sendiri agar tidak bermaksiat, agar tidak melakukan hal yang merugikan orang lain, Disiplin. agar kita lebih disiplin dalam menjalankan apapun yang baik. Bukan radikal keluar ya. Enggak lah. Kalau radikal keluar kita kan jadi melukai banyak Nah orang. iyalah, Islam itu menerima. Kecuali kamu terancam bahaya, terancam nyawamu, baru boleh kamu melawan. Kalau cuma untuk ucapan yang gak usah ditangkap lah, nggak apa-apa. Gak usah kamu tanggap bibah, kamu bilang Islam ini keras lah, terserah. Tapi tunjukkan bahwa Islam itu nggak keras. Tunjukkan bahwa Islam itu lemah lembut. Tunjukkan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah.